Pernah nggak kalian mencoba untuk merubah seseorang, tapi orang itu tidak pernah berubah? Akankah lebih baik kita tinggal saja, atau sebenarnya ada cara lain untuk merubah seseorang? Mari kita bahas di episode kali ini. Oke CVV, minggu lalu lu bertanya ke gue tentang bagaimana kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang susah diajak bertumbuh. Kita kan sering ngebahas tuh bahwasanya kita tidak akan pernah bisa merubah seseorang sampai orang itu mau berubah untuk dirinya sendiri. Iya. Bukannya lebih baik kalau misalnya orang itu memang tidak mau berubah, ya kita langsung tinggalin aja. Udah selesai. Iya gak sih kayak gitu? Loh, kalau kamu nanya bukankah lebih baik? Loh iya. Loh masalahnya tuh kan gak segampang itu ninggal orang tuh. Loh bukankah itu sumber masalahnya? Iya benar. Iya kan? Yang menjadi masalah itu adalah logika kita tahu bahwa percuma nih, udah tinggalin aja gitu kan. Lelah buang-buang waktu, buang kehidupan gue gitu kan. Buang-buang waktu gue yang harusnya dibayar dengan uang ini. Tapi perasaannya itu kan gak bisa toh. Iya. Itu yang jadi masalah toh. Perasaan itu kan kayak, masa sih lo gak mau berjuang buat dia? Katanya sayang. Masa sih lo gak mau mencoba buat dia? Katanya mau. Itu kan yang membuat lo akhirnya jalan di tempat, stuck dan edan akhirnya kan. Oh, berarti kalau misalnya memang ada seseorang yang menurut kita penting dalam di kehidupan kita, seharusnya minimal sebelum kita tinggal, kita berusaha sesuatu dulu kan? Itu maksud lo kan? Sebelum pilihannya itu adalah tinggal atau bertahan. Hari tinggal ini tuh tidak selalu menjadi sebuah pilihan loh. Oke. Aku tahu bahwa betul kita selalu bilang kalau pacaran iya bisa ditinggal karena itu kan orang itu kan strangers ya. Kalau misalnya bahkan kalau misalnya suami istri pun iya itu masih strangers. Tapi kalau itu adalah orang tua, keluarga, kakak, adik, sesuatu yang sampai lu mati tetap ada orang itu dan nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Lah gimana pilihan tinggal ini tuh bukan tidak pernah menjadi sebuah opsi yang prioritas gitu. Kan kalau misalnya sama pacar ya kan pilihannya tuh 50-50 tinggal atau stay gitu. Kalau sama istri live or stay gitu. Kalau sama istri? Suami istri juga sebetulnya kan masih iya. Live or stay. Karena masih ada mantan gitu. Lah tapi kalau udah nggak ada yang ini tuh nggak bisa jadi mantan nih loh. Mantan mama kan nggak ada ya. Atau mantan adik kan nggak ada gitu. Nah, jadinya itu yang menjadi semakin berat gitu loh. Karena kalau misalnya itu adalah hubungan yang mudah untuk ditentukan putus tidaknya, kayak minggu lalu kita bahas, itu lebih ringan. Tapi kalau ya ndak bisa itu loh, tidak ada pilihan untuk meninggalkan. Gimana gitu. Nah, menurutku kita harus membatasi di pembahasan yang itu dulu. Maksudnya kalau kita batasi di pembahasan di mana kita bisa tinggalkan orang itu, tidak perlu lagi ada pembahasan ini. Itu pembahasannya minggu lalu. Kalau memang value-nya udah nggak nyambung, memang harus dipatahkan, maka dipatahkan gitu. Tapi kalau ini kan yang kita mau bahas yang menjadi rumit dan dihadapi oleh setiap manusia termasuk lu dan gua, itu kan karena ada manusia-manusia penting di dalam kehidupan kita yang kita berharap mereka berubah. Yang kita diam-diam berdoa mereka akan berubah gitu. Nah, orang-orang ini yang tidak bisa kita tinggalkan dan itu adalah batasan yang harus kita buat di topik kali ini gitu sehingga tidak ada lagi pilihan kayak ya udah lo tinggalin aja. Tidak bisa karena itu tidak pernah menjadi sebuah pilihan karena tidak akan mengubah apapun gitu, meninggalkan pun gitu. Berarti contoh di kasus ini itu seperti orang tua kita ataupun keluarga kita lah, bisa dibilang kayak gitu. Iya, seseorang yang statusnya tidak bisa berubah gitu. Maksudnya itu digariskan gitu loh. Lebay banget ya, tapi digariskan. Pertanyaannya kenapa untuk merubah mereka ataupun untuk mengajak mereka menjadi orang yang lebih baik nih, itu susah? Ada good question ya. Apakah karena strata kita di dalam keluarga itu lebih rendah daripada mereka aja? Lebih mudah juga ya, misalnya gitu ya. Karena kita Asia tentu ada faktor itu. Dimana kita komunal ya, kayak ada ya kasta, bahkan di Hindu ada kasta gitu kan. Atau misalnya di sosial atau mungkin yang lebih sopan sosial itu ada strata yang tidak terlihat atau tidak terdefinisikan gitu sebetulnya ya. Tentu saja kalau kita Asia ada faktor itu. Tapi secara general ya, terlepas dari omongan kita memang bebannya tuh lebih kecil untuk didengar sama mereka karena ada faktor usia itu atau karena ada faktor pengalaman hidup yang dirasa lebih junior daripada mereka gitu. Tapi kan tadi pertanyaan adalah kenapa kok orang ini susah berubah gitu, kenapa kok susah gitu. Karena ya Hari nggak usah ngeliat orang lain deh, gue aja susah berubah kok. Ya memang perubahan itu sulit banget. Perubahan itu tuh kamu tau gak sih sebetapa trikinya untuk sebuah perubahan. Gini,
untuk kita tuh mau berubah ya Hari, itu tuh harus kombinasi antara kita merasa spesial dan kita juga merasa bersalah. Oke, maksudnya gimana tuh? Ketika lu mau berubah ya Hari, lu itu harus cukup merasa bersalah atas situasi yang terjadi sekarang untuk lu mau mengadakan sebuah perubahan. So there is a guilt gitu loh. Kayak gue gak bisa kayak gini terus gitu. Tapi ketika lu mau berubah, itu kan berat banget ya. Kayak lu harus mulai dari suatu, lu harus mengubah diri lu sendiri, lu harus melakukan hal kecil yang tidak pernah lu lakukan sebelumnya gitu. Nah, untuk mau melakukan itu Hari, lu tuh harus merasa spesial bahwa gue bisa, gue ini beda. Spesial maksudnya dalam artian gimana tuh? Spesialnya dalam artian gini Har, karena ketika lu mau berubah, badan lu kan ngelawan ya Har, itu kan efek pertama ya, karena lu ya berubah gitu. Nah, untuk lu mau menggerakkan badan lu tuh harus berpikir bahwa gue tuh beda dari yang lain gitu. Kan karena kalau enggak kan badan lu ngomong, udah lu ngapain sih berubah, lu kayak kemarin aja gitu loh. Ngapain sih merasa bersalah? Udahlah gak usah, semua orang juga kayak gitu. Itu kan manusia ya, semua orang kayak gitu kan. Ngapain gue berubah? Dia juga gitu kan. Kita merasa kalau banyak orang melakukan itu kan kita merasa benar ya. Nah, tapi lo tuh harus merasa spesialnya tuh dalam artian lo beda dari yang lain gitu. Gue tuh Naruto yang punya QB ekor 9 gitu ya? Apakah harus spesial itu kah? Gue ngasih. Iya. Oke. Oh iya. Iya. Gak maksudnya gini. Lo ada ya, maksud gue lo harus ada perasaan bahwa gue beda dari lu semua gitu. Ada perasaan bersalah dan gue ingin berubah. Tapi karena berubah itu berat, kan lo harus merasa kayak gue mampu kok gitu. Gue beda dari yang lain gitu. Nah, berubah itu harus kombinasi dari perasaan spesial. Jadi lo ada sedikit narsisnya, tapi juga ada insecure-nya karena ada perasaan bersalahnya itu. Nah, kombinasi the dance of these two gitu. It makes you change gitu. Nah, tapi kan berat banget ya, karena begitu ini salah satu lebih berat ya Hari. Kalau lu merasa terlalu bersalah gitu ya, lu akan merasa powerless. Udahlah, jadi rendah diri. Udahlah, gue gak akan bisa berubah gitu. Kan banyak orang kayak gitu ya, kayak udahlah gitu. Gue udah terlalu tua, gue terlalu muda. Kayak tadi gak mau alasannya kayak gue terlalu tidak didengar gitu ya. Atau kalau misalnya dia terlalu merasa spesial sedikit aja kayak, emang salah gue apa? Mereka kali yang salah gitu. Ngerti gak? Kayak langsung lu gak akan berubah. Nah jadi harus keseimbangan antara dua ini ya, yang setengah mati susahnya ya. Dan lu gak kebayang, lu ketika lu merasa bersalah itu tuh gak nyaman lo Hari. Iya. Tapi ketika lu merasa spesial kan lu nyaman ya. Kayak orang merasa spesial tuh kan merasa nyaman. Tapi ketika lu mengadakan perubahan, lu gak nyaman lagi. Jadi berubah itu gak nyamannya double kill loh. Dua hal inilah untuk menjawab kenapa berubah tuh susah banget Hari. Karena lu harus terus merasa bersalah, tapi juga merasa bisa melakukan perubahan. Tapi juga meskipun lu bisa melakukan perubahan, lu harus cukup rendah hati untuk mengakui lu tidak sempurna, terus melakukan perubahan terus. Itu ada yang setengah matinya. Dan ketika lu udah memiliki sebuah pengalaman kehidupan yang cukup panjang, di mana lu udah punya status, udah punya anak, udah punya pencapaian gitu, bagaimana bisa lu memiliki cukup kerendahan hati untuk mendengarkan anak yang barusan lahir gitu? Lu bayangin aja, ngerti gak? Lu gak usah nyalahin orang tua, lu jadi lu aja. Lu dengerin anak umur 18 tahun deh. Apa? Dan kepala lu pertama, lu tahu apa sih gitu? Atau enggak minimal ego gue tertampar gitu. Iya. Dan kemudian kan pasti defense mechanism ya. Iya. Temen gue yang udah jadi orang tua pun bilang, kadang gue sering lo merasa anak gue benar. Tapi gue sulit untuk mengakui. Iya. Gitu. Banyak kok yang merasa gitu. Dia ngomong, menjadi orang tua itu lu sering belajar dari anak lu bahkan. Tapi sulit untuk lu mengakui bahwa iya lu benar gitu tuh, dia bilang itu sulit gitu. Nah ya meskipun lu tahu dia benar, nah ini Hari, mengetahui sesuatu benar, mengetahui dan melakukan tuh dua hal yang berbeda. Mengetahui dan melakukan tuh dua hal yang berbeda, itu benar banget sih. Tapi emang apakah nggak ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu kalau misalnya memang orang tua kita atau keluarga kita itu seperti itu dan kita pengen merubah mereka untuk menjadi lebih baik aja? Sebetulnya topik ini tuh datang karena aku yang melempar ke Hari ya. Karena ada banyak DM atau banyak chat di komunitasku di mana keluargaku tuh toxic gitu ya, atau orang tuaku tuh verbal abuse, atau bahkan ada yang pacarnya verbal abuse gitu-gitu lah. Kalau pacar aku lebih bisa, tapi begitu keluarga gitu aku udah berat tuh. Nah makanya aku lempar topik ini ke Hari untuk dibahas. Dan balasan pertama ketika aku menjawab kondisi seperti ini, aku selalu menyarankan sebelum kamu mencoba untuk mengubah orang, coba kamu ubah dirimu sendiri dulu deh gitu. Karena itu hal pertama dan hal terbesar yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi. Bentar.
Berarti kalau misalnya kita berada di posisi di mana kita merasa orang lain itu toksik, mungkin kita harus mulai dari berubah diri sendiri dulu. Karena itu hal pertama di mana kamu bisa akhirnya punya hope, Har. Karena kalau misalnya langkah pertama yang kamu lakukan, nanti kita akan menjawab bagaimana akhirnya kita bisa mencoba untuk mengubah orang ya gitu. Tapi langkah pertama untuk kamu punya harapan bahwa akan ada perubahan itu harus datang dari dirimu sendiri dan karena kamu melihat dirimu bisa berubah. Tapi masalah keluarga ini kan masalah yang kompleks banget kan. Gue punya kasus di mana gue punya teman yang dia mempunyai hubungan yang kurang bagus lah sama adiknya. Tapi dia itu kayak punya masalah anger issues di mana setiap kali dia marah, dia itu punya kecenderungan buat pengen nonjok orang gitu loh. Tapi karena dia nggak mungkin nonjok adiknya sendiri, dia kayak nonjok tembok gitu aja. Nah, masalah itu menyakiti diri ya. Menyakiti diri sendiri. Dan masalah itu bertahan cukup lama sampai dia punya pacar. Yang kebetulan pacarnya itu adalah teman dari adiknya. Nah, menurut gua ada beberapa masalah di mana kadang masalah keluarga itu memang kadang nggak bisa diselesaikan oleh anggota keluarga sendiri, tapi akan ada satu orang lain yang mungkin menjadi katalis di mana hubungan antar keluarga itu bisa menjadi lebih baik. Sangat mungkin. Karena siapa tahu penyebab rasa sakitnya itu adalah keluarganya. Sehingga kalau keluarganya yang mencoba untuk mengubah ya tidak akan bisa juga. Kan? Sehingga kemudian ketika ada satu orang yang dia sayangi dan kemudian dia bisa melihat betapa buruknya efek sikap anger issue itu terhadap masa depan yang mungkin bisa menimpa orang yang dia sayangi ini gitu, bisa jadi dia ngerem gitu karena gue nggak mau menyakiti orang ini gitu, kayak keluarga gue nggak mau menyakiti orang ini kayak keluarga gue nyakitin gue, itu bisa. Nah itu bisa. So kalau kamu nanya bisa atau enggak, itu bisa. Nah makanya perubahan itu harus datang dari orang itu dulu kan, Har. Terlepas dari apapun trigger perubahan itu. Betul. Maksudnya mungkin memang iya dia punya pacar gitu. Tapi kan banyak juga toh yang kita lihat KDRT. Iya lagi ramai ya kan. Lagi ramai KDRT artis itu. Ya kan berarti kan ada yang tetap tidak berubah gitu loh. Karena meskipun dia sayang sama seseorang. Nah berarti kan langkah pertama untuk kamu bisa punya harapan akan terjadi sebuah perubahan pada orang lain itu adalah kalau kamu merasa kamu bisa mengkontrol perubahan yang ada dalam dirimu. Kemudian kamu melihat perubahannya. Kemudian kamu tuh bisa kebayang. Oh itu cara orang untuk berubah. Dan kalau misalnya aku harus menyimpulkan apa yang menyebabkan orang itu berubah, itu ketika kalian memahami yang namanya behavior intelligence. Ini aku belajar ketika aku di S2 ya. So sikap apa yang, jadi manusia itu punya 4 behavior yang tanpa sadar kita lakukan hari. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan memprediksi apa yang kita lakukan di masa depan karena itu mempengaruhi interaksi kita ke orang lain sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mengontrol itu. Sulit ya. Ini aku hafal karena itu risetku pada saat itu. But actually itu kalau aku gambarkan secara skema ya biar gampang. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan berpengaruh ke masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang ini berpengaruh ke orang lain di saat ini. Nah sehingga kita tahu dari skema ini semua kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol itu semua. Kebayang ya? Kalau aku gambarin skema kayak lebih gampang deh. Nah itulah kenapa triggernya tuh yang ada di sini dulu kan. Itu akan memprediksi masa depan kita kayak apa, efek kita ke orang lain, dan kemudian bagaimana kita mengkontrolnya gitu. Ketika kita memiliki behavior intelligence, kenapa kita melakukan sebuah tindakan, kenapa kita melakukan sesuatu, dan apa efeknya ke masa depan ke orang lain, dan apa yang kita bisa lakukan untuk kontrol itu. Nah disitulah baru kita punya harapan untuk apa yang bisa dilakukan untuk mengubah masa depan hari. Jadi kita harus paham dulu kenapa gue kayak gini. Kenapa gue ngelakuin ini saat ini? Tapi untuk bisa memahami diri sendiri ataupun kondisi saat sekarang, itu kadang susah banget loh. Pernah gak lu ketemu keluarga di mana mungkin mereka punya trauma yang udah kebentuk dari kecil gitu. Kayak trauma yang susah buat sembuh. Sehingga ketika tumbuh dewasa, trauma itu gak pernah hilang dan malah memburuk. Setiap perlakuan dianggap sebagai ketidaksopanan, setiap perlakuan dianggap sebagai ketidakseimbangan. Itu trauma-trauma yang sangat sulit buat disembuhkan. Kalau trauma itu aja sangat sulit disembuhkan, gimana caranya seseorang bisa mengadres kondisi kita dulu? Gue punya cerita. Apa tuh? Mungkin ini bisa mencoba untuk membantu menjawab ya. Gue kenal sebuah keluarga di mana ayah dari mamahnya, kakeknya berarti, sorry, di mana kakeknya itu meninggal bunuh diri. So zaman dulu banget ya, waktu mamanya masih kecil. Kakeknya itu meninggal bunuh diri gitu ya. Nah terus karena si anak perempuan ini, si mamahnya ini dekat sekali dengan ayahnya, dan ayahnya itu pergi pada saat usianya dia belum mapan banget gitu. Si anak perempuan ini tuh tentu saja trauma gitu, trauma.
Tapi karena pada saat itu mental health tuh belum kayak sekarang gitu ya. Mental health itu adalah sesuatu yang justru disembunyikan gitu. Kalau ada kayak gitu, ya tentu saja tidak sembuh dong. Nah, kemudian aku kenal sama anaknya ini. Aku kenal jadi sama anak tantenya ini, dia punya anak. Anaknya ini tumbuh dengan kecenderungan sangat kuat bahwa mamahnya ini tuh begitu yakin bahwa semua orang akan meninggalkan dia. Dan itulah kenapa mamahnya ini sikapnya tuh sangat protektif pada anak-anaknya. Karena kayak gitu. Karena jadi anaknya ini gak pernah kemana-mana. Gak pernah dibolehin kemana-mana. Ataupun kemana-mana pun tuh pasti kayak dipantau. Kamu pasti mau ninggalin mamah ya, kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah actually kayak gue udah pernah bahas ini deh, yang gue bilang temen gue cerai karena dia tidak pernah dipercaya sama orang tuanya. Pernah di sebuah topik. Nah jadinya temen gue ini akhirnya tidak pernah dipercaya. Terus kemudian dia tidak punya kepercayaan diri juga gitu. Akhirnya dia baru sadar itu begitu toksiknya ketika dia bercerai. Karena suaminya suffocated dalam hubungan mereka. Terus kemudian dia akhirnya ketemu psikolog gitu. Nah sekarang setelah itu kan kejadian udah agak lama ya. Sekarang dia kan punya anak. Sekarang dia lebih ke anaknya tuh dia ngelawan dirinya sendiri terus gitu. Jadi setiap kali dia kan juga pasti kan menurunkan ketakutan mamahnya ke dia, ke anaknya kan. Jadi setiap kali dia tuh merasa bahwa kayaknya gue terlalu protektif ke anak gue, dia tuh nahan dirinya. Jadi dia sendiri perlahan-lahan berubah. Nah gue ngelihat anaknya ini juga perlahan berubah. Anaknya tuh lebih dekat ke mamahnya, lebih tidak takut ke mamahnya daripada kayak temen gue ke mamahnya. Nah interaksi yang berubah antara temen gue dan anaknya ini, mamahnya kan lihat ya. Nah mamahnya terus kemudian ngelihat kok beda gitu loh. Kok bisa, kenapa kok lebih enak hubunganmu tuh gimana? Mama tuh juga pengen loh sebenarnya punya hubungan kayak gitu, meskipun ya pasif agresif gitu ya, dropping hints gitu. Itulah kenapa akhirnya sekarang mamahnya ini juga mulai pelan-pelan berubah. Perlahan-lahan berubah. Jadi mamanya tuh setiap kali misalnya mau ngomelin cucunya gitu ya, nggak boleh apa, mamanya ini juga kelihatan mulai nahan gitu loh. Ya kenapa gue tahu karena ya gue pernah melihat meskipun tidak sering ya gitu. Tapi temen gue ngomong tuh mak gue nggak jadi marah kayak gitu. Lihat ya mak gue nggak jadi marah. Biasa kalau gue kan pasti diomelin dulu gitu. Nah, memang collateral damage-nya banyak. Maksudnya ya sudah bercerai, terus kemudian anaknya tentu saja tidak jarang ketemu papahnya gitu. Tapi membaik hari. Karena temanku ini mau sembuh. Nah itulah kenapa memang semuanya dimulai dari kita dulu. Tentu saja temanku ini sudah menyalahkan mamahnya udah berpuluh-puluh tahun ya. Gue udah denger sampai budek ya. Maksudnya mak gue tuh kayak gini, soalnya mak gue kayak gini, dia yang bikin gue cerai. Lihat deh suami gue, anak gue kayak gitu. Nah tapi kan gue ngomong, lu sampai kapan loh? Lu nih punya anak, lu akan membuat keturunan lain dan gue akan melihat generasi lain yang sama kayak lu, tolong dong jangan gitu kan. Dan jadi gue minta dia untuk berobat. Nah dengan perubahan itu sangat membaik ya Hari. Situasi keluarganya sekarang sudah jauh lebih nyaman dan dia sudah mulai membuka diri untuk ketemu sama pasangan baru lagi gitu. Logika berpikir ketika kita menahan perasaan itu kayak gimana Ci? Apakah kita harus mulai dari memaafkan dulu bahwasanya memang ya anggota keluarga kita itu pernah menyakiti kita, atau kayak gimana Ci? Pertanyaan bagus banget sih. Aku kok gak pernah nanya ya. Tapi kalau dari cerita temanku ya, aku gak pernah nanya kayak gimana lu udah maafin mak lu belum gitu. Nah gitu. Tapi kalau dari cerita gue, dia tuh selalu ngomong gini, kan gue bilang ya hebat loh, lu tuh bisa gak marah ke anak lu karena misalnya kan harusnya dia kelihatan banget mau ngelarang ya, tapi dia tuh kayak nahan gitu, kelihatan banget nahan. Jadi ya udah gitu, atau dia diem. Jadi nggak bursting gitu. Nah gue bilang wah hebat sih lo, karena dulu kan gue ngelihat betapa eksplosifnya dia. Terus gue nanya gimana caranya lu bisa nahan gitu, karena kan susah ya kayak melakukan perubahan itu. Dia cuma bilang gini, gue mengandalkan rasa sakit yang pernah gue rasakan ketika dulu gue marah. Itu kan sebuah penyesalan. Jadi ketika dulu dia marahin anaknya atau misalnya membuat anaknya nangis gitu, itu kan sakit ya. Dia ngomong itu kan menyakiti dia sebagai seorang mamah gitu. Nah dia bilang rasa sakit itu dia pakai terus untuk tidak mengulanginya Hari. Jadi dia menggunakan rasa sakit itu untuk nyetop dirinya setiap kali dia mau meluapkan perasaan itu. Tapi kan gue bilang ya, kalau misalkan tadi lu nanya nih, kalau misalnya dia pakai rasa bersalah itu terus kan bisa jadi nanti malah bom waktu ya. Ya kan kayak dia merasa bersalah terus nanti suatu saat gede banget terus dia merasa ya eksplosif perasaannya lagi. Terus dia ngomong bahwa iya betul ada proses maafkan ya Har. Ada proses maafkan meskipun dia menyesal gitu ya terhadap ini, tapi dia maafkan bahwa oh ya udah gue kemarin tuh nggak sempurna, makanya gue berobat, dan karena gue berobat berarti gue pengen lebih baik, dan karena itu gue bisa memaafkan diri gue. Nah tapi dia belum bisa lepas dari psikolognya sampai sekarang. Dia terus berusaha untuk nanya
gue salah gak sih kayak gini, gue salah gak sih kayak gitu. Dia sempet tanya sama gue sih, gue salah gak sih, Steph, ketergantungan. Salah semua berarti. Tapi gue cuma ngomong, udahlah, lo gak usah terlalu dipikirin gimana-gimana banget. Selama lo merasa lebih baik, toh pada akhirnya lo akan juga merasa kayaknya gak harus nanya lah. Nah itu mulai ada independensi itu, maka lo gak apa-apa, lo akan membaik gitu. Tapi ya kalau selama ada perbaikan udah gak usah terlalu dipikir. Nah itu dia ada proses maafkannya. Dan tentu saja itu ya, tapi yang dia lakukan adalah terus bertanya, gue salah gak sih gitu. Berarti memang untuk memperbaiki sebuah hubungan, baik itu hubungan dengan diri sendiri ataupun hubungan dengan orang terdekat kita, itu harus dimulai dari maafkan diri kita sendiri dulu, ya gak sih? Iya, ya itu tadi loh, kombinasi untuk berubah itu kan antara guilt dan merasa spesial. Kamu harus memaafkan guiltnya dulu. Memaafkan bukan berarti kita memaafkan perlakuan yang orang lain lakukan ke kita, tapi lebih ke kayak memaafkan untuk diri kita sendiri gak sih? Iya betul. Maafkan. Kadang-kadang gue juga misalnya ya hari kita tuh mengizinkan orang lain memperlakukan kita buruk, itu juga susah loh memaafkan diri sendirinya. Kok gue mau ya digituin gitu, itu juga susah loh maafkannya. Gak cuma memaafkan orang lainnya, tapi literally bener sih kata Hari, kayak lu memaafkan diri lu sendiri bahwa kok gue tadi mengizinkan orang gituin gue ya gitu. Itu juga proses memaafkan. Karena seperti yang lu bilang tadi, kalau misalnya perubahan dalam suatu hubungan itu harus dimulai dari diri sendiri, dan seringkali kita susah untuk memaafkan orang lain itu karena perlakuan orang terdekat kita terhadap diri kita. Seharusnya memaafkan itu yang utama itu bukan buat orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri dulu. Supaya diri kita sendiri itu mulai lega, mulai berdamai dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin orang lain perbuat ke kita. Kita harus bisa mengadres perasaan itu dan berharap efeknya itu juga bisa merubah orang lain gitu. Iya, makanya dimulai dari guilt dulu kan aku bilang, berubah itu. Pasti ada sebuah guilt dan lu gak mau berhenti di situ. Karena kalau lu cuma guilt doang, ya itu gak maaf. Itu narcissism inferior ya. Maksudnya lu merasa inferior tapi in a way narsis. Tapi ya itu lo harus cukup merasa spesial bahwa gue punya kemampuan untuk berubah gitu. Nah itu kombinasi yang sulit sekali memang. Iya benar juga. Nah tapi kan kemudian tadi pertanyaan Hari kan nggak sampai di situ ya. Meskipun aku bilang bahwa iya hope pertama itu adalah kalau kamu pengen punya harapan untuk mengubah seseorang atau mengubah situasi, lu mulai dari diri lu sendiri dulu deh. Untuk lu bisa punya harapan. Nah, kemudian selanjutnya untuk kemudian mengubah orang itu juga triknya beda. Kan tadi pertanyaan Hari itu kan. Kalau misalnya kita tuh pengen mengubah orang, itu tuh sebenarnya caranya gimana? Apakah ada hubungannya dengan cara menyampaikannya, Ji? Karena menurut gue ya, teman gue ini ya, adiknya itu sudah mencoba berulang kali untuk menyampaikan tindakan dia yang mungkin tidak enak dalam keluarga, tapi yang bisa berhasil merubahnya itu pacarnya sendiri. Apa mungkin cara penyampaian pacarnya itu berbeda dengan adiknya gitu? I cannot answer the question ya. Okay. Because I don't know them. Satu. Okay. So do I. Dua, tentu saja iya. Kalau aku harus menjawab, maka tentu saja iya karena itu dua orang yang berbeda. Satu adiknya, satu pacarnya gitu kan. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu secara general, maka jawabannya adalah iya, ada cara yang dulu kami pelajari di komunikasi untuk menyampaikan sesuatu agar lebih persuasif atau orang itu bahkan tanpa sadar masuk ke alam bawah pikirannya dan kemudian berubah tanpa sadar gitu. Ada caranya. Oke. Dan ini didukung oleh salah satu jurnalis atau namanya fact check researcher ya. Jadi dia ngecek fakta atas sebuah berita, namanya Lucinda Beeman. Pinter banget, silahkan dengarkan semua risetnya, dia pinter banget. Dia tuh selalu bilang bahwa fakta sebagus apapun, pertama fakta apapun itu ada kemungkinan untuk salah. Sudah dicek sebanyak apapun itu ada kemungkinan untuk salah. Oke. So fakta apapun yang kita bawa, punyalah pemikiran untuk rendah hati bahwa itu mungkin salah dulu, sehingga kita tuh bisa menyampaikan itu ke orang dengan penuh kerendah hatian dan empati dan kehangatan. Oke. Itu kata-kata yang aku cari dari tadi adalah kehangatan gitu. Karena meskipun fakta itu kita merasa ini pasti valid, benar menurut keyakinan kita, keyakinan kehidupan kita dan seluruh keluarga kita gitu ya. Tapi ini tuh masih mungkin salah gitu. Nah, humility itu atau kerendah hatian itulah yang justru membantu kita untuk menyampaikan fakta itu ke orang lain. Hanya menyampaikan saja, bukan berusaha untuk menyerang apa yang dia tahu. Oke. Nah, itu adalah ilmu komunikasi yang justru dari situ fakta ini akan menjadi sebuah fakta yang jauh lebih sempurna lagi karena dipertukarkan.
Wow. Itu. Jadi di komunikasi itu ketika kami berusaha untuk fact check sebuah data, itu adalah caranya gitu. Jadi bukan kayak gini loh yang benar tuh, bukan, tapi kayak ini penyampaiannya. Nah kemudian orang itu kayak oh gitu ya, tapi yang gue tahu, nah karena dia merasa kita terbuka untuk mendengar masukan, dia akan dengan senang hati malah menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah apa yang dia ketahui siapa tahu melengkapi atau siapa tahu mengkoreksi gitu. Karena mungkin dimulai dari situlah baru kita bisa menemukan equilibrium pembicaraannya kali ya. Bener. Sebetulnya banyak ya. Kalau misalnya ada teknik-tekniknya kayak ya ada TED Talk yang bagus banget namanya dari Jay Johnson. Itu dia bilang bahwa apapun yang mau kamu sampaikan napas dulu gitu. Tapi itu literally. Jadi ketika kami di komunikasi juga selalu bilang bahwa sebelum kalian ngomong napas dulu. Orang tuh kan ngomong iya iyalah gitu. Enggak, itu enggak cuma iya iyalah. Iya. Itu tuh juga ternyata diomongin sama temanku yang PT. Dia ngomong lu tau gak sih yang paling penting dari olahraga tuh apa? Napas gitu. Ya iyalah aku bilang gitu kan. Tapi dia bilang enggak, lu tuh sering salah. Orang tuh sering bilang orang tuh salah nangkep bahwa napas tuh kadang terengah-engah, terus orang cuma mikir yang penting gue belum mati gitu ya. Tapi dia bilang napas yang efektif itu akan membuat segalanya lebih efektif. Dan lu tahu nggak Hari? Ini adalah fakta yang harus kalian riset lagi. Waktu hidup manusia itu melebar dan menyempit seiring dengan kecepatan detak jantung kita. Itu adalah riset yang barusan gue baca dan gue suka banget. Maksudnya gimana tuh? Apakah umur kita bisa memanjang dan memendek? Bukan ke situ, tapi lebih ke sini. Jadi persepsi kita terhadap waktu, terhadap waktu kehidupan kita. Jadi waktu kadang lu kerasa nggak sih? Waktu tuh kadang terasa lama, kadang terasa pendek. Oh, ya. Itu diriset oleh seorang researcher dari Jerman, perempuan, pinter banget. Dia bilang bahwa itu ada hubungannya dengan kecepatan detak jantung manusia. Jadi ketika detak jantungmu itu jarak antara antara detak satu dan detak lain itu panjang, waktu hidupmu tuh terasa panjang. Jadi waktu terasa panjang. Tapi ketika detak jantung itu berdekatan atau bahkan terlalu mepet satu sama lain, waktu terasa sangat cepat. Ngeri loh. Waktu gue baca tuh gue merinding karena bagus banget. Dan ya itu maksud gue, ketika kalian bernapas, itu kan melambatkan detak jantung, sehingga persepsi kita terhadap waktu itu bisa meluas dan persepsi kita terhadap sesuatu tuh bisa melebar gitu. Nah, cara pandang yang melebar ini bisa membuat kita bisa melihat sesuatu tuh lebih objektif, lebih santai, dan kemudian kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tanpa ngotot aja. Jadi Ci, sebenarnya kita bisa merubah seseorang atau enggak sih? Simpel ya pertanyaannya. Pertanyaan ditanya oleh semua orang gitu. Kalian boleh berdebat sampai mukanya biru atau sampai kehidupan berakhir. Kurasa akan selalu ada dua sudut pandang yang tidak akan pernah ada habisnya gitu. Nah, tapi kalau aku harus memberikan perspektif yang aku miliki atas apa yang aku lakukan sekarang, kalau aku nggak merasa orang itu bisa berubah, ngapain gue sama Hari bikin podcast ini? Tapi alasannya kenapa kami berdua yakin podcast ini bisa setidaknya mengubah pemikiran atau mengubah cara pikir atau mengubah kehidupan orang di awalnya itu adalah karena gue percaya Hari, kehidupan kita tuh tergantung pada cerita apa yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Kita tuh bisa mengubah perspektif, cara pandang, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya kalau cerita yang kita ceritakan ke diri kita sendiri itu berubah. Nah, agar cerita yang kita ceritakan ke diri kita sendiri ini itu bisa berubah, kita harus memiliki banyak referensi cerita. Sehingga kita bisa memilih bagian-bagian mana yang mau kita ambil gitu. Nah, itulah kenapa orang itu bisa berubah hanya dengan diceritakan. Hanya dengan ya kayak diceritakan gini loh, kayak di storytellingin sesuatu atau cerita kehidupan orang, itu bisa masuk ke sanubari kalian dan kemudian bisa mengubah kalian tanpa sadar menjadi orang yang baru gitu. Nah, kemudian kalian tanpa sadar berubah. Itu adalah dasar aku dan Hari memulai ini semua. Makanya itulah kenapa penyampaianku dan Hari kayak cerita gitu. Makanya banyak kan yang komen kayak ini tuh cuma kayak ngobrol gitu, cuma kayak cerita, nggak kayak menggurui. Tapi bisa kalian ingat gitu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kalian sendirilah yang membuktikan pemikiranku dan Hari ini tuh ada benarnya gitu. Kayak banyak yang komen kan kayak gue dengerin mereka dan kemudian pemikiran gue berubah, atau kehidupan gue jauh lebih tenang, gue jauh lebih dewasa menghadapi masalah gitu. Nah, ternyata hipotesisku dan Hari terbukti dan kalianlah yang membuktikan gitu. So, kurasa tidak adil untuk gue dan Hari bilang gue gak percaya orang bisa berubah. Gak mungkin. Karena apa yang kami lakukan itu sudah mencerminkan bahwa kami memiliki keyakinan bahwa orang itu bisa berubah. Nah, tapi kalau kalian mau ngelihat lagi, gue dan Hari udah mulai ini 2 tahun lebih loh. Tentu saja impactnya aja belum sebesar itu gitu. Dan kami masih terus akan berjuang. Tapi ya itu maksudnya, bisa, tapi sulit sekali. Dan itu harus dimulai dari kalian, kayak aku dan Hari. Harus dimulai dari kami dulu, memiliki keyakinan itu dan dilakukan, pantang menyerah apapun hasilnya. Dan kemudian baru seiring berjalannya waktu itu akan terbukti gitu. Karena gini ya,
kalian tanpa sadar ya, meskipun kalian tuh pengen berubah, hal terberat yang kalian tanpa sadari hadapi itu adalah social pressure. Itu selalu meminta kita untuk stay the same. Oke. Ya, lu pasti menyadari itu. Mungkin kita semua juga menyadari, cuma kita nggak bisa merangkum itu dalam sebuah kalimat gitu ya. Mungkin itu yang membuat orang merasa perubahan itu terasa sangat menakutkan karena social pressure itu. Iya, karena begitu kamu berubah, kamu tuh pasti dikucilkan. Kamu tuh ada risiko untuk menerima isolasi dari orang-orang di sekitarmu gitu. Ataupun kamu bukan lagi label yang dulu kamu sebelumnya. Iya benar. Yang kita kenal, label yang familiar sama kita. Kita kalau meninggalkan itu kita harus ngambil label baru lagi. Dan masyarakat tidak menyukai itu, sehingga kalian ditekan untuk tidak pernah berubah gitu. Tapi kalau kalian tidak berubah, kalian juga ditekan karena kalian tidak pernah berubah. Berat banget. Ditekan sama diri sendiri ya. Iya, itu adalah proses menuju kedewasaan gitu. Jadi memang memang kehidupan itu adalah selalu balance antara berubah dan tidak berubah. Jadi percuma kalau kalian tuh ngomong antara ya kalian terus mendebatkan, jadi orang tuh bisa berubah atau enggak, tuh percuma, udahlah akhirilah omongan itu. Mending kalian mikir deh gimana caranya untuk gue berubah menjadi lebih baik. Mendingan kayak gitu deh, daripada lu menghabiskan waktu bisa ngasih orang berubah, ngapain. Terbukti bahwa kehidupan tuh menjadi lebih baik gitu loh. Jadi ngapain masih memperdebatkan itu. Dan memang ada orang juga yang gak berubah, terus ngapain juga kamu ngikutin orang yang kayak gitu kan. Gak ada ujungnya gitu loh. Bener banget. Dan gue juga percaya masalah keluarga itu adalah masalah yang kompleks banget, yang mungkin bukan hanya dialami oleh pendengar kita. Bahkan sebenarnya kita juga punya masalah dengan keluarga kita sendiri. Obviously. Dan untuk merubah mereka itu apa ya, ibaratkan mencari sebuah jarum di gurun pasir gitu loh. Apa sih peribahasanya? Kira-kira begitu loh. Itu susah. Jarum dijerami. Jarum dijerami. Dan itu susah banget dan butuh proses yang sangat panjang. Tapi ya mungkin kayak yang Civivi tadi bilang, perubahan itu bisa dilakukan, tapi harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kita bisa berdebat banyak lah bahwasanya keluarga kita pernah menyakiti hati kita, ataupun tindakan keluarga kita itu semena-mena ataupun tidak memikirkan perasaan kita. Tapi itu semua kita harus bisa mulai dari memaafkan diri kita sendiri dulu. Memaafkan itu bukan berarti memaafkan tindakan orang lain, tapi kita memaafkan bahwasanya oh itu pernah terjadi di kehidupan kita. Dan gue tidak mau orang tua gue ataupun keluarga gue bertindak seperti itu lagi ke kita. Caranya gimana? Ya dimulai dari diri sendiri dulu. Kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit sampai perubahan itu bisa merubah orang lain. Dan mungkin apa yang gue bilang ini terdengar mudah, tapi percayalah, gue pun butuh waktu. Dan sampai sekarang gue juga tidak bisa merubah itu. Jujur aja. Ini kita frankly speaking aja. Itu memang idealnya seperti itu. Tapi itu bukan hal yang mudah. Tapi ada perubahan kan, Har? Sedikit. Pelan banget. Pelan banget. Pelan banget. Iya pelan lah. Bayangin aja kehidupan yang sudah mereka jalani itu seberapa lama gitu. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kalian menggunakan trauma kalian sebagai alasan untuk membenarkan kelakuan yang kalian yakini salah. Itu sih. Wah, benar. Itu benar banget. Itu yang paling menakutkan. Nah, apa tuh? Membicarakan susah-susahnya mengubah seseorang ya. Ini adalah topik yang sudah juga di-request oleh sekian banyak orang, dan aku minta maaf karena baru sekarang bisa terpenuhi. Oke, it's come to an end of the podcast. Banyak banget yang mengeluhkan susahnya punya pacar introvert. Wow, oke. Terus? Karena lu dan gue introvert kan? Gue lebih ke ambivert kali ya, di tengah-tengah kali gue. Terus. Anak zaman sekarang. Ya, anyway, gue introvert parah. Oke. Hari itu gak introvert, dia ngomong aku aja. Ya, tapi I used to be an extrovert tau. I used to be an extrovert too. Okay. But maybe because I was trying to advocate ya. Maksudnya gue berusaha untuk memfasilitasi orang gitu. Nah itu nanti minggu depan. Oke. Terus. Ya, see you for the next episode adalah kita akan membahas susahnya punya pacar introvert, dan apakah itu sebuah masalah, apakah itu adalah sebuah alasan orang tidak terbuka pada kamu, dan segala macamnya yang overthinking kalian, maka mari kita bahas di minggu depan hari. Gue nggak tahu apakah pacar gue itu menganggap gue itu introvert atau enggak, tapi kita akan bahas di episode minggu depan. And until next time, bye bye. Bye bye.